Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut merupakan benang merah perjalanan hidup berkarya meniti karir atas nama Koko Setiawan. Pertama, pada tahun 2014, saya bekerja di CV Agrotech Persada Lestari. CV yang bergerak di bidang jasa konsultan dan bisnis pertanian. Awal bekerja sebagai tenaga ahli atau setingkat staf, yaitu setelah saya lulus S1 di tahun 2014. Bekerja pada lingkup pihak ketiga atau vendor dari Dinas Perkebunan, Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian atau Perdagangan di Jogja. Pertama kali menghasilkan uang sendiri dan bekerja sembari kuliah magister atau S2. Bekerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Berikutnya, tahun 2015, di Institut Pertanian Stiper atau Instiper sebagai ASDOS atau Asisten Dosen, Teknik dan Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit dari 2015 sampai dengan 2017. Berikutnya, tahun 2016, bekerja di CV Bina Usaha Pertanian atau CV BUP. CV yang bergerak pada jasa konsultan dan bisnis pertanian, merupakan CV bentukan dari Instiper, sama seperti halnya CV sebelumnya, bergerak pada kegiatan vendor atau tender dari dinas atau lembaga, baik di dalam Jogja maupun di luar Jogja. Secara umum, vendor atau penunjukan oleh kementerian dan dirjen. Melalui CV inilah saya dapat merasakan perjalanan dinas keluar Jawa, baik ke Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Kalbar, Sumbar, Riau, Sumsel, Babel, Lampung hingga daerah timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Dan yang paling memorable adalah perjalanan dinas terjauh sekaligus terlama sampai ke perbatasan Indonesia bagian timur atau Merauke, Papua selama 32 hari. Bekerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Berikutnya tahun 2017 di Institut Pertanian Stiper sebagai dosen aktif dengan nomor induk dosen nasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan pada tahun yang sama saya menikah pada tanggal 27 Desember 2017. Selanjutnya tahun 2018, ekspansi jasa konsultan dan bisnis bersama dengan rekan kerja mendirikan CV Ragil Global Lestari yang bergerak pada jasa konsultan dan bisnis peternakan dari 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2019, ayah kandung meninggal dunia pada 1 Januari 2019, dan sepeninggal ayah mulai goyah untuk pulang kampung mencari pekerjaan di daerah asal atau Sumatera Selatan, dikarenakan ibu sendirian di rumah dan kedua putranya merantau di Yogyakarta. Pada tahun yang sama, 2019, saya dikaruniai anak pertama, Abimana Narendra Setiawan, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2019. Di tahun yang sama, 2019, Instiper mendirikan perguruan tinggi baru yang dinamakan dengan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta atau AKPY, dan dengan berdirinya perguruan tinggi ini dilakukan mutasi atau pindah home base dosen dan termasuk dipromosikan sebagai kepala program studi.
bekerja dari 2019 sampai dengan 2022. Berikutnya tahun 2020. Mulai melamar pekerjaan di kampung halaman, termasuk mencoba peruntungan mendaftar CPNS di wilayah Sumatera Selatan. Di tahun yang sama mendapatkan panggilan sebagai tenaga penyuluh honorer di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin, namun tidak dilanjutkan dikarenakan salary yang lebih rendah dari profesi dosen yang sedang dijalani. Di tahun 2021, curhat kepada Pak Hartono guna meminta pendapat apa yang harus dilakukan di saat karir dosen sedang menanjak, namun terbentur kondisi keluarga yang memaksa untuk pulang kampung menemani masa tua ibu kandung yang sendirian di rumah sepeninggal ayah. Di tahun yang sama, Perdana mendengar PT Toton Group dari cerita Pak Hartono dan Della pada akhir tahun 2021. Dan jalan takdir menghantarkan saya melalui Pak Hartono untuk mencoba mengetahui lebih banyak tentang Toton Group. Pada tahun 2022, akhir Januari, melamar kerja di PT Toton Group. Awal Februari lamaran kerja diterima dan ditandatangani dengan surat perjanjian kerja atau SPK dengan nomor 008 garing TCA garing Romawi 2 garing 2022. Permohonan untuk penangguhan pekerja aktif dan sementara bekerja secara pasif diterima oleh Bapak RTN YSG, dan berikutnya pada pertengahan April 2022 perdana kunjungan ke NHPK dan Kebun Alim dalam rangka peresmian RAM Pasir Putih. Kemudian menjadi pengalaman perdana menyimak konten secara langsung bersama dengan karyawan NHPK, termasuk Ketua Poktan saat itu, Bapak Rinto Naibahu. Aktif sebagai karyawan di kantor pusat atau yang sering disebut dengan Kanpus pada 01 Juli 2022. 1 bulan pertama di kampus masih fokus pada pendalaman atau observasi data-data sekunder guna pemetaan kondisi agronomi. Kemudian pada bulan kedua, hati terketuk mengenai pentingnya konten yang dibuat oleh Bapak RTN YSG melalui teguran Pak Freddy pada setiap momen ANEF mingguan. Pada bulan ketiga, fokus pada pencarian vendor, pembangunan sistem pelaporan, dan pendampingan program beasiswa untuk putra atau putri karyawan Toton Group. Pada bulan keempat, disepakati untuk menggandeng vendor OWL dan mulai disosialisasikan untuk data-data pendukung ke Poktan SMB. Pada bulan kelima, admin atau kranitraksi dan BBM mengajukan resign, yaitu Amanda dan Adisti, dan dicari kembali admin pengganti. Pada bulan ke-6, konsen pada penyusunan budget kebun tahun 2023, termasuk perumusan template budget baru yang disempurnakan. Pada tahun yang sama, 2022, tepatnya pada tanggal 12 Desember, saya dikaruniai anak kedua, anak putri bernama Zevani Putri Setiawan. Berikutnya pada tahun 2023, awal tahun 2023 menjadi babak dan semangat baru di Toton Group, diawali dengan kegiatan syukuran awal tahun di pendopo Kebun Alim. Pada bulan yang sama, disosialisasikan tentang diperkuatnya divisi HRD dan mulai dirumuskan kembali peraturan perusahaan secara menyeluruh. Pada bulan kedua tahun 2023, perdana dilakukan monthly report dan disampaikan Bapak RTN YSG untuk diperhatikan sistem penggajian di kebun, dipercepat pengadaan alat berat serta instalasi PLN di kebun Sekaya. Pada bulan ketiga tahun 2023, training penggunaan sistem OWL dilaksanakan. Pada bulan yang sama juga disosialisasikan MB5 menuju berusia 50 tahun
dengan dikadernya Bapak Freddy Ritonga sebagai wakil Bapak RTN YSG dan Ibu Crispina dipromosikan sebagai manajer finance. Titik puncak pada bulan ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 2023. Super Semar juga sejalan dengan moto Toton Group, yakni tangguh dan setia, yang mana inti dari Perintah 11 Maret ialah untuk insan Toton Group dapat percaya kepada imam RTN YSG, sehingga dengan percaya kepada imam, maka setiap tindakan akan sesuai dengan arahan dan setiap yang diarahkan akan dikerjakan sesuai dengan deadline atau tangguh, pantang tunggu-tunggu dan mengeluh. Kemudian terakhir di tahun 2023 membuat benang merah perjalanan hidup berkarya meniti karir, dibuat di Sungai Lilin pada tanggal 25 Maret 2023. Adapun intisari dari benang merah perjalanan hidup berkarya menitir yang saya tuliskan memiliki manfaat. Yang pertama, terhadap diri pribadi. 1. Dengan menuliskan benang merah perjalanan hidup berkarya meniti karir, saya menjadi lebih memahami diri pribadi dan sadar atas baik atau buruknya kondisi diri, serta termotivasi untuk mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik dan optimal. Yang kedua, lebih terbuka hati dan pikiran untuk memaksimalkan potensi, bakat, kemampuan, dan keterampilan guna kemajuan bersama, baik pribadi, kelompok, dan perusahaan. Yang ketiga, sebelum di Toton Group menjadi seorang tendik atau tenaga pendidik, saya merasa telah menjadi saluran berkat atau amal jariah dengan mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Dan dengan resign, saya merasa amal jariah tersebut akan putus. Namun setelah menuliskan benang merah, baru saya sadari kembali bahwa di Toton Group wadah untuk membimbing generasi berikutnya agar mendapatkan fasilitas pendidikan atau beasiswa, diberikan ruang yang selebar-lebarnya dan bahkan difasilitasi. Yang keempat, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-karunia-Nya. Di awal sebelum bergabung di Toton Group, hati pernah bimbang terkait apakah bisa masuk dalam circle perusahaan Batak yang terkenal dengan keras, apalagi salah satu unit usahanya bergerak dalam entertain atau hiburan malam yang kental dengan konotasi negatif. Namun setelah membuat benang merah ini, tersadarkan kembali bahwa tidaklah bijak melihat sesuatu dari sampulnya, atau don't judge a book by its cover. Yang kelima, timbul komitmen untuk tetap terus berusaha menjadi pribadi yang rendah hati. Banyak makna hidup yang justru ditemukan setelah bergabung di Toton Group. Salah satu yang memorable ialah konsep hidup itu sederhana saja. Ini dikatakan Bapak RTN YSG saat itu, yakni enak makan dan nyenyak tidur. Merupakan kalimat yang menusuk pada sanubari dan begitu dalam makna yang tersirat di dalamnya. Berikutnya, manfaat terhadap pembaca. Mungkin benang merah yang saya tuliskan terkesan dangkal atau singkat, tetapi percayalah bahwa penulisan ini dilakukan dengan dasar hati nurani dan jika saja waktu penulisan dapat diperpanjang, maka saya yakin akan dapat menuliskan dengan lebih baik lagi. Waktu 7 hari untuk merangkum mundur perjalanan hidup dari tahun 2014 ternyata terlalu singkat sehingga barangkali kurang komprehensif untuk diikuti atau disimak. Olehnya, bagi siapapun yang sedang atau akan membuat benang merah perjalanan hidupnya, luangkanlah waktu dan tuliskanlah sesuai dengan apa yang dirasakan. Berikutnya, terhadap perusahaan. Setiap yang bergerak pasti akan sampai pada tujuan atau cita-cita bersama yang ingin dicapai. Begitupun Toton Group.
Cepat atau lambatnya pergerakan itulah yang mari kita sesuaikan untuk memastikan semua elemen atau lapisan SDM tetap pada kapal atau nahkoda yang sama, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang satu dengan yang lain. Jika isi super semar dimaknai dengan benar, maka saya yakin dan percaya Toton Group akan terus berkembang dan semakin besar di kemudian hari. Demikian apa yang saya dituliskan pada tanggal 25 Maret 2023 di Sungai Lilin, penulis Koko Setiawan.